Kami ucapkan selamat datang kepada Gus Miftah. Hadirin yang kami hormati, sepertinya masih belum bisa move on dari lagu tadi ya. Yang berjudul Sukses Lillahi Ta'ala. Nah, sebelum kita dengarkan nasihat Gus Miftah, bagaimana jika kita undang kembali tim pengisi hiburan? Bagaimana teman-teman? Baik, beri tepuk tangan yang meriah kepada Aluna, Alunan Nada Al-Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak Yai, Gus Miftah, Bapak Bupati dan Ibu Nyai, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Izinkan kami untuk tampil lagi ya, karena pasti belum pada bisa move on dari tampilan kita yang tadi kan. Oke, kita akan menampilkan sebuah lagu yang ditulis khusus untuk para wisudawan dan wisudawati yang berjudul Sukses Lillahi Ta'ala. Selamat menyaksikan. Rasanya kemarin kita berjuang bersama. Boleh nyanyi bareng-bareng semuanya? Berbagi tawa dan duka di sudut pilih asrama. Aku ora percaya nanging kabeh iki nyoto. Aku kowe kudu lilo. Ojo nganti ngersulo. Semuanya bareng-bareng. Sejuknya embun di pagi hari yang segarkan jiwa ini. Sesejuk pesan nasihat Pak Yai dan senyumnya Ibu Nyai. Tiba waktunya kita berpisah, tinggalkan pesantren yang tercinta, teruskan perjuangan kita, raih cita-cita mulia. Ingat selalu pesan Pak Yai, janganlah mudah bermain
Kami ucapkan sekali lagi selamat dan sukses untuk para wisudawan dan wisudawati. Sekian penampilan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal barnamijut tali mau'idatul hasanah summat du'a dumateng Gus Miftah wekdal dalam sumenggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran kama amara alaina bitaqwa wassabar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil adhar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus pembawa degan, bocah kok ireng banget iki. Makasih ya. Al-akhos Ustadzuna wa murabbi ruhina Al-Mukarram Kiai Haji Nur Khalis. Kalau saya lihat dari stylenya, umurnya kolonial tapi seleranya milenial. Dewan Asatidz dan yang sama-sama kita hormati Pak Bupati. Saya dulu ketemu terakhir, saya mau acara ngaji bareng Gus Miftah di JTV. Waktu itu beliau minta promo, Gus kula dipromoke dadi bupati. Dan alhamdulillah hari ini beliau hadir, Gus yang bupati atau bupati yang Gus. Tapi yang jelas ini merupakan kabar gembira bagi para santri. Ketika satu saat kamu ditanya, santri iso dadi apa? Kamu bisa menjawab, nah, santri bisa jadi apa? Kamu jawab, santri bisa jadi presiden, contohnya Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, contohnya Kiai Ma'ruf Amin. Santri bisa jadi gubernur, contohnya Bu Khofifah. Santri iso dadi bupati, contohnya Gus Muhdor. Betul? Santri iso dadi kiai viral, contohnya matur nuwun. Dan juga para ibu-ibu nyai, tadi kelupaan Pak Yai pasti ada Bu Nyai. Karena di belakang lelaki hebat pasti ada istri yang kuat, dan di balik istri yang kuat, di balik suami yang hebat ada istri yang kuat, dan di balik istri yang kuat ATM-nya 4. Makanya para santri harus ingat, di balik lelaki yang sukses akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Makanya kalian santai saja. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat,
yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Bapak Ibu, para hadirin yang saya muliakan, apa bedanya rumus fisika sama pondok Al-Amanah? Kalau rumus fisika itu susah untuk dihafalin, pondok pesantren Al-Amanah sukar kok angel men. Kalau rumus fisika itu susah untuk dihafalin, sementara kalau pondok Al-Amanah susah untuk dilupain. Ya. Makanya para santri besok ketika kamu keluar dari sini, kamu akan tahu. Jepang bikin robot, Jerman bikin mobil, Al-Amanah bikin kangen. Maka 3 bulan yang lalu ketika Mas Bagus yang dulu istrinya ngajar di sini, telepon saya, "Bah, mbok ke Sidoarjo." "Di mana?" "Di Al-Amanah." "Kayak cangkeme ning mburi kok telat ki ngopo?" "Weh." Katanya live streaming sana ya. Saya ditelepon. Padahal kondisi seperti ini. Tapi saya tadi matur sama Gus Muhdor, memang harus ada simulasi-simulasi untuk membuat pengajian atau acara-acara yang lain. Supaya kemudian apa? Kehidupan kembali normal. Karena selama ini kita hidup pada satu fase yang mungkin abnormal. Maka perlu kemudian dibuat simulasi-simulasi seperti ini, tentunya dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Dengan tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Kenapa mbak-mbak santri harus menjaga jarak? Karena menjaga jarak mengajarkan kepada saya bahwa yang dekat belum tentu jadian. Ternyata saya salah materi, Kiai. Bayangan saya tadi itu adalah yang datang wali murid, saya akan matur bagaimana membuat anak yang baik menurut Sayyidina Ali. Ada 7-3, rumusnya Sayyidina Ali 7-3. Ternyata yang datang anak-anak milenial. Saya jauh lebih senang. Maka saya niati hari ini saya datang ke sini dengan membawa cinta. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka saya pengen kemudian memberikan semangat kepada kita semuanya, wabil khusus kepada para santri. Loh telat toh. Oh, ono iki pasti barang toh. Makasih ya Mas. Mudah-mudahan kamu masuk surga pertama kali. Amin. Insyaallah berangkat habis duhur. Jadi bar duhur modar kowe. Kenapa saya akan memberikan motivasi? Kebetulan Pak Kiai Nurholis, acara saya di TV itu bukan mengundang saya sebagai ustadz, tapi sebagai host. Jadi saya dikontrak oleh MNC Group, iNews TV, RCTI dan lain sebagainya itu. Saya dikasih acara namanya Ngobrol Bareng Gus Miftah. Jadi di acara itu isinya talkshow, kemudian saya diminta untuk tausiah dan memberikan quote-quote. Makanya hari ini justru orang mengenal Gus Miftah sebagai Master of Quote. Contoh begini, Gus Mudar sukanya olahraganya jalan apa lari? Pasti sukanya lari. Kalau Gus Miftah jalan. Kenapa? Karena bagi Gus Miftah hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Iya.
Sangel-angel. Makanya kamu mbak-mbak santri ngaji di Al-Amanah, saya senang banget. Insya Allah kamu tidak hanya menjadi wanita yang cerdas tapi juga solehah. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Wow. Makanya santri putra harus ingat, menaklukkan santri putri tidak dengan I love you, tapi dengan kobil tuh. Wow. Santai saja bro, kamu gak usah galau. Kalau kamu ketemu sama cewek kamu bilang non mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki saiki ya wirawiri nganggo jus ya kan mau. Mbak aku njalo. Ya Allah. Adik-adik santri yang saya cintai. Oh ini nggak usah mas, saya nggak usah minta jus, saya minta kopi saja. Ini jahe. Apa bedanya jahe sama santri putri? Jahe itu mengandung vitamin, santri putri mengandung anak kita. Udah, santri putra lewat. Adik-adik sekalian, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya. Saya itu pengagum Imam Syafi'i. Karena saya termasuk orang yang terinspirasi bagaimana kemudian kita belajar dari ketaatan dari seorang Imam Syafi'i kepada guru-gurunya. Salah satu guru yang sangat beliau taati adalah Imam Malik. Ketaatan Imam Syafi'i kepada Imam Malik sampai akhirnya kemudian menumbuhkan mahabbah rasa cinta Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Sampai satu malam Imam Malik pernah bermimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang di dalam mimpinya Imam Malik ketemu dengan Rasulullah dan Rasulullah mengatakan kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, baligh salami ila Syafi'i." Wahai Imam Malik, sampaikan salamku kepada muridmu Syafi'i. Adik-adik begini, mahabbah yang paling tinggi dari seorang guru kepada murid atau dari murid kepada guru adalah ketika guru dan murid saling memimpikan dalam kebaikan. Imam Malik bermimpi ketemu Rasulullah, Rasulullah nitip salam untuk Imam Syafi'i. Begitu dia bangun, cari santri senior, diutus datang ke rumahnya Imam Syafi'i. Kamu datang ke rumahnya Syafi'i, sampaikan kepada Syafi'i, tadi malam saya tidur bermimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah nitip salam untuk Imam Syafi'i. Akhirnya sang santri ini pergi ke rumahnya Imam Syafi'i. Sampai rumahnya Syafi'i dia matur, "Wahai Kiai, saya dapat titipan pesan dari Kiai Imam Malik." Ada dawuh apa? Beliau menyampaikan bahwa tadi malam beliau bermimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah nitip salam untuk panjenengan. Imam Syafi'i orang alim, begitu mendapatkan kabar gembira tahadus bin nikmah, dia teringat, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha. Dibalas sama Imam Syafi'i, mencari baju yang paling baik yang dia miliki diberikan kepada santri ini. Ternyata baju yang paling bagus yang dia pakai, jubah yang paling bagus yang Syafi'i pakai. Jubah Imam Syafi'i diberikan kepada santri senior. Begitu sampai dalamnya Imam Malik, dia senyum sendiri. Imam Malik bertanya, "Kenapa kamu ketawa sendiri, Nak? Bagaimana saya tidak bahagia, Kiai? Saya diberi hadiah oleh Imam Syafi'i, jubah yang beliau pakai diberikan kepada saya." Apa kata Imam Malik? "Boleh nggak saya pinjam jubahnya?"
Untuk apa Kiai? Jubahnya Imam Syafi'i dipinjam oleh Imam Malik, kemudian jubah ini dicuci, dan subhanallah, air cucian dari jubahnya Imam Syafi'i diminum oleh Imam Malik. Sang santri bertanya, itu kan muridmu wahai Kiai? Ya, dia memang murid saya. Tapi kamu harus tahu, dia bukan orang main-main. Sampai Rasulullah saja nitip salam untuk dia. Hal ini, dalil ini, atau peristiwa ini sebenarnya sekaligus bantahan, sekaligus merupakan respon atau kontra narasi kepada orang-orang Wahabi yang mengatakan tidak ada keberkahan dari barang-barang orang-orang soleh. Imam Malik memberikan contoh, jubahnya Syafi'i dicuci, air cuciannya diminum oleh Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik menganggap santrinya yang namanya Syafi'i ini bukan orang main-main. Sampai satu ketika Imam Syafi'i mengajar di dalam Masjid Nabawi. Imam Malik pengen mendengarkan pengajian dari Imam Syafi'i muridnya. Dia berjalan pelan-pelan mengendap-endap, kemudian di belakang tembok dia mendengarkan tausiah dari Imam Syafi'i, kajian Imam Syafi'i. Saat itu kemudian Imam Syafi'i mendengar kajian, Imam Malik mendengar kajian dari Imam Syafi'i. Beliau nulis satu kalimat di dalam tembok Masjid Nabawi. Apa tulisannya? Man aroda ilmu nafis fa alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang mengendaki ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia ngaji dengan Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Begitu pengajian selesai, beliau pulang. Imam Syafi'i keluar, melihat tulisan kiainya di tembok Nabawi, beliau tidak pangling. Tulisan yang dimaksud man arada ilmu nafis fa alaihi bi Muhammad bin Idris. Kemudian apa? Imam Syafi'i menuliskan kalimat di bawah khot kiainya. Apa tulisannya? Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Wong saya ini adalah muridnya Imam Malik. Maka anak-anak segini, kalau ilmu yang kamu dapatkan dari Al-Amanah pengen berkah, satu hal yang harus kamu catat, jangan pernah kurangi hormatmu, taatmu kepada kiaimu, kepada guru-gurumu. Wallah, saya dulu 6 tahun di pondok, nggak pernah diajarkan apapun oleh kiai saya. Jadi kalau hari ini orang bilang Miftah nggak ngalim, dari awal saya bilang saya nggak pernah bilang ngalim. Miftah ngaji kitabnya jelek, iya. Karena 6 tahun saya di pondok pesantren Bustanul Ulum, tugas saya di pondok tidak ngaji. Kiai saya kebetulan Pak Kiai Nur Kholis itu punya ayam telur 20.000. Saya sama Kiai dikasih mandat dan amanah untuk ngopeni ayam. Jadi pagi yang lain masuk sekolah sanawiyah aliyah, saya ke kandang makani ayam. Siang yang lain istirahat, saya ke kandang ngasih makan ayam. Sore yang lain ngaji kitab, saya di kandang ngambil telur ayam atau nimpal telek ayam. Makanya dulu Gus Nur pernah mengatakan dasar Miftah Gus telek. Saya bilang saya lebih suka jadi telek daripada jadi roti. Kenapa? Karena telek bisa jadi pupuk, roti dipangan jadi telek. Enam tahun malam ketika teman-teman saya ngaji kitab, ngaji hikam, ngaji ihya, saya mau ikut sama kiai, saya dilarang. Kamu ngurusin dalam sana, ada tamu buatkan minum. Jadi kalau hari ini kemudian saya bisa ngaji dikit-dikit itu bukan karena taklim, tapi karena keberkahan kiai. Dulu teman-teman santri saya yang lain di pondok ngaji hikam, saya ingat betul waktu itu. Salah satu bahasanya adalah soal rezeki. Ketika kiai saya membacakan satu pasal di dalam kitab hikam, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Saat itu ketika saya mau masuk, udah kamu gak usah ikut. Ketika lanjut ngaji, mata waqafa matlabun anta tolibu binafsika mata waqafa matlabun anta tolibu birabbika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Ketika berbicara itu, kayak saya bilang, udah kamu pergi. Sampai ketika saya keluar dari pondok, kayak saya bilang, jangan pernah menyesali apapun ketika kamu berada di dalam pesantren. Besok kamu ngaji atau tidak bisa ngaji bukan karena pembelajaranmu, tapi karena ketaatanmu kepada guru-gurumu. Jadi kemudian hari ini ketika saya mendapatkan sesuatu yang lebih dari ekspektasi saya, Gus Mufdal, itu nyuwun sewu, saya meyakini ini adalah merupakan keberkahan dari guru-guru saya. Wallah, wallah.
Sopo sing teko iki? Arep Pak pejabat. Oh Pak Camat. Bupati wis teko camat keri kepiye? Camat kok keri. Wes lungguh Mat, rasa ngajak ngobrol kiai Mat. Semoga-moga Pak Camat panjang umur. Jadi wong sak donya mati Pak Camat urip dhewe. Pertanyaan kemudian adalah di mana posisi pentingnya guru? Anak-anak begini, kamu punya orang tua kandung. Orang tua kandung kamu siapa? Orang tua biologismu. Siapa? Bapak ibumu. Sementara guru-gurumu itu adalah orang tua ideologismu. Jadi kamu besok di luar sana menggambarkan apa yang kemudian diajarkan oleh Kiai Nurcholish kepada kalian. Jadi kalau orang tua itu adalah bapak ibu biologis, sementara kiai dan guru-guru kita adalah bapak ibu ideologis. Bedanya di mana? Satu hal, orang tua yang melahirkan kita dari alam rahim ke alam dunia, sementara guru tugasnya adalah mengangkat seorang murid dari alam dunia ke alam langit. Itu tugas guru. Makanya kemudian jelas dikatakan al ilmu bila syaikhin fasyaihu syaitan, ilmu tanpa guru-gurunya setan. Lebih parah lagi siapa? Ilmu tanpa guru-guru ne setan, salah milih guru-guru nembahne setan. Makanya sering saya bilang, orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasehati daripada orang yang salah milih pengajian. Dan hari ini banyak orang yang salah milih pengajian. Saya kebetulan banyak bergaul dengan para artis, diangkat sebagai guru-gurunya artis. Saya bilang sama mereka, sekian banyak saya ngopeni orang yang salah pergaulan, bahkan di lokalisasi. Gus Miftah ngaji di lokalisasi tempat prostitusi seperti di Doli, itu 20 tahun. Saya udah usul sama Pak Wali Kota, nama Doli diganti saja. Apa? Alfa Doli. Supaya kesannya berubah setikmanya. Itu kalau Doli ada di Sidoarjo udah berubah melalui Gus Muhtar. Ganti saja. Saya udah 20 tahun di lokalisasi. Sejak Gus Miftah usia 19 tahun ya, saya masuk Jogja pertama kali sudah berkenalan dengan mbak-mbak di lokalisasi. Coba, 19 tahun, tahun 1999 2000. Saya belum punya istri. Voltasenya lagi tinggi-tingginya. Dan saat itu saya jomblo. Tapi santai saja, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Santai saja mas-mas, gak usah pacaran deh, yakin. Tapi pesan saya satu, jangan sampai kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Saya ngaji di lokalisasi 20 tahun, fine. Dan sekian banyak kemudian orang yang berubah dan bertobat. Saya ngaji di klub malam, di night club. Ngapa meneh? Oh. Kok wongnya ganti? Oh. Kok saiki lemu ngene iki lho. Ya Allah. Bobotmu piro? 85. 85? Aku emang 73 lho. 85, namamu siapa? Ismail. 85. Sebenarnya kamu 80. Sebenarnya kamu nggak gemuk. Jadi ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu nggak gemuk, hanya salah planet ya. Rasa salaman barang. Ya Allah, sawah kau weteng kabeh talile.
Mail harus ingat, cewek itu lebih suka dengan cowok yang kurus kayak saya. Kenapa? Lebih pilih cowok kurus, karena cowok kurus itu jelas, makan saja tidak tambah, apalagi pasangan. Iya. Tapi santri juga harus ingat, santri putri itu sekarang yang laris yang agak gemuk, bukan yang seksi. Cewek seksi itu kalah dengan cewek yang gemuk. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Lah cah lanang duwe bojo wedok lemune kaya Mail. Be. Kelon 30 jam sikilmu kram lele. 30 menit kram. Ini. Saya itu senang ngopi, Kiai. Karena kopi ini banyak filosofinya. Jadi cowok itu di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Bikin kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan siapa? Gulanya. Goblok, gawe kopi rono gula nih. Tapi begitu bikin kopi kebanyakan gula. Yang disalahkan gulanya apa kopinya? Tetap gula. Gawe kopi kakean gula. Jadi cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Mas-mas santri itu harus ingat, ustadz-ustadz itu harus ingat, tak kandani Kang. Cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Kuwi wong wedok tak kandani. Jadi kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu perempuan. Maka perempuan tuh ahli sejarah tak kandani. Kamu punya salah sekali seumur hidup, istrimu kelingan. Makanya kalau saya ditanya Gus Miftah pengen nikah lagi nggak? Kalau saya nikah lagi saya pengen cari orang Arab. Kenapa Gus? Sederhana. Kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Wah. Sadaqallahul adzim. Tapi insya Allah saya nggak akan nikah lagi, Kiai. Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Tak kasih tahu ya nak, cewek itu kelemahannya di telinga, cowok kelemahannya di mata. Makanya kenapa cewek banyak berdandan? Karena laki-laki itu kelemahannya di mata, supaya dandanmu dilihat oleh pria. Sementara cewek itu kelemahannya di telinga. Makanya banyak cowok yang suka gombal. Ya, kok contohnya Gus Miftah mbahmu ya mas. Cewek itu kalau menangis yang ditutup mulutnya. Cowok kalau menangis yang ditutup matanya. Kenapa cewek kalau menangis yang ditutup mulutnya? Karena cewek tahu dosa paling besar dari seorang cewek berangkat dari mulut. Makanya kalau nangis begini, itu. Tapi cowok kalau menangis yang ditutup matanya. Karena cowok sadar dosa paling besar seorang cowok berangkat dari mata. Makanya cowok itu kurang ajar, punya istri di luar lihat cewek cantik pasti dia bilang wow. Pulang lihat istrinya di rumah, weh. Sangel-angel gitu. Ndelok wong ayu wow, ndelok bojone, weh. Makanya nduk, tujuan pernikahan itu apa? Ar-Rum 21 litas kunu ilaiha. Makanya kamu besok kalau cari suami harus yang menyenangkan. Kalau kamu besok punya suami, kok kamu tiap hari nangis dan bersedih, ajaklah duduk suamimu dan katakan kepada dia, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka?
Men kiai, soalnya di bojo ben api-api. Cowok juga harus paham. Jangan dikit-dikit bilang cewek matre. Apa cowok pengen dapat cewek yang cantik, begitu dimintain biaya salon nggak ada duit. Kamu harus ingat kecantikan itu tidak dijamin BPJS. Tak ewangi mbak, tak ewangi. Lagi-lagi harus paham, hati cewek itu seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Anda nih yo. Saya ngaji di lokalisasi 20 tahun. Di klub malam 15 tahun. Di Surabaya, di Bali, di Jogja, di Jakarta. Dan lain sebagainya. Lebih gampang nasihati mereka dibandingkan ketika saya ketemu dengan orang yang salah milih pengajian. Makanya saya selalu bilang, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Toh Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahli dzikir itu siapa? Orang yang ahli. Pendapat ahli, bukan orang yang ahli berpendapat. Hari ini semuanya orang bisa berpendapat, Pak. Karena hari ini yang punya TV tidak hanya Pak Khairul Tanjung, tidak hanya Haritanu Sudibyo, tapi semuanya punya TV. Dalam bentuk apa? HP. Minimal IGTV. Dulu orang pengen siaran harus punya modal 500 juta sampai 1 triliun bikin RCTI. Hari ini kamu pengen dikenal dunia, nggak pakai 500 juta nak. Cukup dengan HP-mu yang murah. 1 juta, mereknya Cross. Sudah bisa siaran di IGTV. Dan ini tuntutan. Tapi sekali lagi banyak kemudian orang yang tersesatkan gara-gara HP. Maka saya selalu bilang, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Saya ulangi, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Ikutlah kemudian medsos kiai-kiai yang bertanggung jawab. Jangan sampai kemudian salah. Saya ingat ada satu artis, dulu seksi banget. Tahun 2008 pernah syuting sama saya. Waktu itu acaranya Grebek Sahur La TV. La TV itu sekarang ganti jadi nama TV One. Apa? Allah so Inggris. Wong tulisannya One kok. Saya jadi ingat orang nggak bisa nulis Inggris kiai. Lah santri Alamanah pasti bisa lah. Jadi David Beckham datang ke Indonesia. Ditulisi selamat datang David Beckham. Tapi nggak pakai H. Tulisannya BECKAM, David Beckham. Diprotes panitianya. Tolong dikasih H. Oh iya. Akhirnya selamat datang H. David Beckham. Diprotes lagi, hanya setelah K. Oh ya, selamat datang KH David Beckham. Kayak teman saya dulu kuliah kayak belajar bahasa Inggris. Ruler. R-nya dibuang. Oh siap, uler. Bahasa Inggris kan gampang toh. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak oklok. Ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu adalah merupakan perintah bagi kita untuk mengikuti pendapat ahli, bukan orang yang ahli berpendapat. Tahun 2008 ada artis seksi. Pakaiannya 1/4 dari badannya. Wow. Tak tambahilah, wow. Itulah kiai kenapa di mana-mana saya pakai kacamata hitam. Karena di jalan banyak penampakan. Kenapa saya harus pakai kacamata hitam? Jelas supaya ngelirik, kalau ngelirik tidak kelihatan. Aku tahu Gus Mudur, malam saya pengajian di Doli, yang puluhan ribu orang itu, yang badan saya sampai dicakari itu. Siangnya saya diampirkan di Surabaya, ada kafe di situ, besar lah di Surabaya. Gus,
Ini teman-teman ulang tahun kafe Mbak Gus Miftah datang, semuanya ngefan nih, saya datang ke sana. Saya pikir semuanya sudah siap ngaji, ternyata mereka pada minum, di atas meja banyak botol macam-macam. Begitu saya datang berhenti tek minum. Maka kalau orang bilang begini, ala ngajimu mubadir, saya bilang mubadir, minimal ketika saya datang mereka berhenti beraktivitas. Dengan pakaian dinas masing-masing. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Mbak-mbaknya ini kan pekerjaannya mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Maka mbak-mbaknya namanya purel, perempuan rela diusel-usel. Saya masuk, saya pikir saya mau ngaji. Begitu masuk, ya Allah, saya langsung ngelus dadanya istri saya, ya Allah. Begitu saya mau naik panggung, acara selanjutnya kita dengarkan mau itu hasanah dari Gus Miftah. Saya naik panggung, semuanya maju ke depan, bawa HP minta selfie. Bagaimana saya nggak bingung? Lihat atas, ketemu itu, lihat bawah, ketemu itu. Dan itu sudah berlangsung 20 tahun, ya. Alhamdulillah saya kuat. Ditanya sama wartawan di Belanda, saya diundang di Belanda. Setahun sebelum Mas Deddy Corbuzier masuk Islam. Untuk keliling Belanda. Karena waktu itu orang-orang Belanda heran dengan kajian saya di klub malam. Kok bisa dunia maksiat dimasuki oleh norma dan etika? Saya ditanya sama wartawan di Belanda. Gus, Anda 20 tahun ngaji di klub malam. Pertanyaan kami, pengen apa enggak? Modar aku, ayo gue. Tak jawab, ya pengen. Terus gimana? Ya ngempat. Sebenarnya yang paling ngempat Bunyai istri saya. Karena dia tahu saya kalau pengajian masuk ke klub malam yang dunianya seperti itu. Makanya saya itu tidak ngerokok Pak Kiai Nurholis. Bukan karena saya nggak doyan rokok. Saya belajar dari dulu saya nggak pernah mau ngerokok. Untuk satu menghindari rasa tomak. Karena saya begitu masuk kafe, dulu awal-awal, orang nyediain rokok saya gila-gilaan, Kiai NU pasti ngerokok ini. Kenapa Kiai NU ngerokok? Kiai NU ngerokok saja pakai dalil kok, ni'matul udud ba'da daharu. Monggo Pak Camat, ngerokok Pak Camat. Ni'matul udud ba'da dahar, lah cara Gus Muhdar tambahi wa ni'matud dahar ba'da dukhul. Dan saya dari kecil nggak ngerokok. Saya dulu masuk kafe, rokok banyak. Ini apa-apaan? Kan Kiai biasanya ngerokok. Saya nggak ngerokok. Saya nggak mau. Dan sampai hari ini saya nggak ngerokok. Padahal saya dikontrak sama perusahaan rokok. Saya nggak ngerokok. Tujuannya hanya satu, al-alimu idza tama'a la yaqulul haq. Walaupun dia alim, dia tomak, nggak mungkin ngomong benar. Kenapa? Karena kebenarannya kalah dengan tomaknya. Makanya kalau saya ngaji dengan pejabat, kenapa saya banyak mengkritik? Karena saya nggak punya tomak dengan pejabat. Kayak kemarin ngaji di Kayong Utara, dari Pontianak, jalan, naik speedboat masih 3 jam. Dari pelabuhan masih jalan lagi, Gus, jalannya jelek banget. Sopirnya bilang begini, ngapunten nggih Gus, ini jalannya jelek, yang rusak truk-truk itu. Saya bilang, Pak sopir kamu salah, yang rusak jalan itu bukan mobil truk, tapi mobil mewah. Lu kok begitu? Iya, karena uang yang seharusnya dijadikan uang untuk membangun jalan, dijadikan oleh pejabat untuk beli mobil mewah. Makanya remuk. Saya ngomong seperti itu supaya Gus Mudor gak ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan bupati sebelumnya Pak Mudor. Yang salah itu siapa? Guru TK. Gara-gara masuk TK diajari cerita judulnya apa? Kancil nyolong timun. Cili aneh, kancil nyolong timun, begitu gede dadi pejabat gaweane maling koyo kancil. Kenapa? Karena saya nggak punya tomak.
Alhamdulillah. Gara-gara saya ngaji di klub malam, saya diundang di acaranya Mas Deddy Corbuzier, kopi susu. Hitam putih. Ya kan kopi susu toh. Kopi hitam, susu putih. 8 bulan kemudian Mas Deddy Corbuzier belajar Islam sama saya, akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Dan pertanyaannya luar biasa, Pak. Saya kemarin baru mengislamkan seorang pendeta dari Semarang sebelum puasa. Salah satu inspirasinya dari Mas Deddy Corbuzier. Makanya kemarin ketika saya ceramah di gereja, acara peresmian gereja Gus, saya dihujat seperti itu. Yang super viral seperti itu, saya nggak ada urusan. Saya dibilang dasar Miftah kafir. Ya saya jawab, ya kafir ya syahadat lagi. Selesai toh. Dan bunyai nyuwun sewu saya matur. Setelah saya ceramah dari gereja itu, Belanda ateis masuk Islam, ada di Instagram saya. Dari Berlin ateis nggak punya agama masuk Islam. Datang ke pondok saya, ikut pengajian saya di lokalisasi bapak dan anak masuk Islam. Saya besok pertengahan Juni ini kedatangan tamu dari Amerika, satu keluarga yang benci dengan Islam. Dia akhirnya memutuskan masuk Islam. Jadi saya mau dihujat seperti apapun saya nyantai, Pak. Yang komentar di Instagram saya lebih dari 20.000. Gus Miftah nggak sakit hati? Enggak, kenapa? Karena komentarnya nggak pernah saya baca. Hikmahnya banyak orang yang masuk Islam. Saya dihujat, Miftah nasabnya nggak jelas. Ora popo wis, kowe ngomong ngono aku ora popo. Miftah bukan Gus, ora sama celok Gus, dancoke gelem. Ayo. Nggak masalah. Iki sumpah kok YouTube apik banget iki, yakin iki. Piye kabare, Cuk? Ah ora apa-apa. Paling tak jawab, apik su, ngono ta? Pentingnya nasab itu apa sih? A'rifu angsabakum watasilu arhamakum. Kamu harus tahu siapa nasabmu, leluhurmu, supaya kamu bisa menjalin silaturahmi dengan sedulur-sedulurmu. Nasab itu penting, tapi bukan jaminan. Saya punya banyak kiai yang bapaknya kiai itu bukan kiai, tapi dia jadi kiai luar biasa. Nasab itu penting, tapi bukan jaminan. Nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Maka kemarin saya bilang, yang marah sama saya itu bukan karena beda pendapat dengan saya, tapi karena beda pendapatan. Bukan beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Semua orang tahu. Saya dibilang, Gus Miftah bukan anak kiai, ora apa-apa. Saya nggak perlu ngomong kalau Miftah itu keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Muhammad Besari bin Anom Besari. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang. Pangeran Demang punya bapak namanya Ratu Jekulo. Ratu Jekulo punya bapak namanya Brawijoyo. Nggak perlu ngomong. Kalau di sini ngomong matur. Sengit aku. Jadi Bapak Ibu, mbah saya dhuwur itu sama dengan mbahnya istrinya Habib Lutfi, Mamah Salmah. Mamah Salmah itu sedulur dengan saya, sama-sama keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Jadi kalau dari atas itu urutannya adalah Brawijoyo punya anak namanya Ratu Jekulo, Ratu Jekulo punya anak namanya Pangeran Demang, Pangeran Demang punya anak namanya Raden Demang, Raden Demang punya anak namanya Abdullah Mursad, Abdullah Mursad punya anak namanya Anom Besari, Anom Besari punya anak namanya Muhammad Besari, Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas, Kiai Ilyas punya anak namanya Nyai Madarum, Nyai Madarum punya anak namanya Kiai Muhammad Karyonawi, Muhammad Karyonawi punya anak namanya Kiai Jalal Iman, Jalal Iman punya anak namanya Muhammad Usman, Muhammad Usman punya anak namanya Kiai Muhammad Boniran, Muhammad punya anak namanya Kiai Muhammad Muradi, Muhammad Muradi punya anak namanya Miftah Maulana Habibur Rahman. Aku hafal bro, mbahku.
Tapi seharusnya orang yang membesar-besarkan nasabnya malu, Kiai. Malunya di mana? Mbahmu, ketika kamu, mbahku orang besar. Di saat itu kamu bukan siapa-siapa. Kan harusnya malu. Kenapa kita membanggakan mbah-mbah kita, sementara kita bukan siapa-siapa? Seharusnya kamu malu kalau punya orang tua hebat, sementara kamu bukan siapa-siapa. Kamu cerita, mbahku orang hebat. Sementara hari ini kamu cuma berpangku tangan, tanpa memberikan apapun terhadap umat ini. Maka kalau kemudian yang Allah titipkan kepada Miftah itu sedikit, saya meyakini qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Saya punya sedikit tapi yakin dan ada manfaatnya. Bagi saya lebih baik daripada orang yang banyak berilmu tetapi tidak ada manfaatnya. Dan manfaat dari ilmu itu adalah dilihat dari keberkahannya. Berkah kuncinya apa? Takdiman wa ikraman kepada para masyayikh. Makanya kalian wisuda dari sini pengen ilmumu terus terjaga gampang dong. Setiap kamu sholat tolong kiaimu, gurumu difatihai. Termasuk dulu guru-guru yang benci dengan saya. Guru matematika, pelajaran yang paling saya benci. Namanya saja matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Saya dulu kuliah banyak dosen yang benci dengan saya. Tapi setiap malam saya fatihai. Saya dulu tuh nggak dablek bu, tapi ngeyelan. Saya ujian di kampus nih Kiai, nggak bawa sepatu, pakai sandal jepit. Karena waktu itu saya James Bond, jaga masjid dan kebun. Karena saya nggak kuat ngekos Kiai. Kenapa hari ini pondok pesantren saya buat gratis? Karena saya dulu pernah merasakan Gus Mudor, bagaimana saya kuliah nggak kuat ngekos. Makanya kalau ada santrinya Kiai Nurkholis kok kuliah di Jogja, jangan izinkan ngekos. Silakan mondok di tempatnya Gus Miftah gratis. Gratis. Saya pakai sandal masuk kelas, dekannya marah, Miftah keluar. Loh, kenapa Pak? Baca peraturan, mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal. Oke, saya keluar Gus. Begitu keluar saya ke tong sampah, sandal saya lepas, saya cari kresek. Akhirnya apa yang terjadi? Sandalnya diganti kresek, plastik kresek. Saya masuk, sreng. Pak Dekan datang lagi, kamu menghina saya. Kenapa Pak Dekan? Nggak boleh pakai sandal, kenapa kamu pakai kresek? Loh Pak Dekan jangan marah dulu, dibaca peraturannya. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, nggak ada kewajiban pakai sepatu. Lah ini yang saya pakai bukan sandal tapi kresek, merongos ragu ya. Jadi kalau saya beling dari dulu Kiai. Tapi di balik itu semua saya meyakini ada keberkahan dari guru. Maka sampai dikatakan ana abdun man allamani walau harfan wahidan. Saya siap dianggap budak oleh siapapun yang mengajari saya walaupun cuma satu huruf. Makanya nggak ada istilah mantan guru. Kayak siapa kayak mantan guruku. Kamu bisa mengatakan dia mantan gurumu, syaratnya adalah buang semua ilmu. Maka saya mencatat neng pondok windok le kuwi ana 3 perkara. Nomor 1, 50 tambah 50 sama dengan 100, 50 tambah 50 sama dengan 50, 50 tambah 50 sama dengan 150, 50 tambah 50 sama dengan 100. Neng pondok pinter, keluar pondok jadi orang hebat. Ini 50 tambah 50 sama dengan 100. Biasanya ini siapa? Neng pondok pinter tur hormat karo gurune. Kuwi 50 tambah 50 sama dengan 100, ideal. Pinter, taat. Yang kedua, 50 tambah 50 sama dengan 50. Neng pondok pinter ra umum, tapi begitu keluar pondok nggak jadi apa-apa. Biasanya masalahnya di mana? Karena dia tidak punya rasa hormat dengan guru-gurunya. Yang luar biasa lagi nomor 3, 50 tambah 50 sama dengan 150. Di pondok kelihatannya biasa-biasa saja, nggak terlalu menonjol. Tapi begitu keluar pondok jadi orang luar biasa. Siapa? Biasanya santri walaupun dia tidak pinter, tetapi mempunyai sam'an wa ta'atan yang luar biasa kepada guru-gurunya. 50 tambah 50 sama dengan 150. Itu baru keren. Bahkan 50 tambah 50 sama dengan tak terhingga. SP daripada nganggur, ayo nyanyi dhisik. Kowe ngopo meneng wae ning kono tak ajar lah kowe, ayo nyanyi. Mana yang pegang musik? Musrik, ayo.
Aku tak nyanyi karo santri. Nyun sewu Kiai. Gus Mutar mau nyanyi? Ayo minta lagu apa kalian? Santri-santri minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Lagu baru, belum jadi. Ada satu lagu yang paling saya hindari, judulnya hoak. Ada santri yang tahu lagu judulnya hoak, saya kasih uang $100. Hoak, nggak tahu. Lagu judulnya hoak. Hati senang walaupun tak punya uang. Hoak, hoak. Ayo mas. Sing gitar jenenge sapa wi? Gitarno. Ditinggal rabi versi solawat. Ayo. Isara. Wis sing nyekel tipung ora meyakinkan rupane. Wis kowe, apa diwale aku nipung kowe ngaji ning kene. Nadane melu aku wae, aku bukan penyanyi. Salah giyebuk loh macam-macam. Kok mbake sing kene ora ono? Kan aku goleki mbake. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara, nyawang konco adoh karo agama. Hop hop hop. Apike gue iki? Kuwi fales gitarmu. Kowe iki ngentote fales. Kok mbake ilang? Gue iki wae penak nggo nadane tok. Mbake pundi mbake? Mbake oh, ganti sing lemu. Mikir-mikir ra iso gaya wing ngalih-ngalih. Oh, salah duduk toh. Iki ya sepatumu kaya penyanyi dangdut lincip ngono kae kok. Tapi mbak-mbak dan mas-mas, belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk yang unik. Kenapa? Karena dia bisa hidup, bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Ora paham toh kowe. Penyanyi dangdut bisa hidup bertahan hanya dengan menggunakan organ tunggal. Oh, organ tunggal. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, Mbak mau main sini, Mbak. Oh, kamu foto. Cintaku pada Al-Amanah seperti kamera. Maksudnya apa? Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Yeah. Ngel-ngel. Ya. Atiku rasane lara, nyawang konco adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru ya dikepuki. Ayo rene kendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa likulli haulim minal ahwali muktahimin. Bareng-bareng sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam wa
raja safa likulli hauli minal ahwali muktahimin. Persis ledek munyuk tandane. Kula niku seneni Kyai. Lagu dangdut ge selawat, wis ora apa-apa to. Daripada ora kenal selawat. Mundur alon-alon dadi aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Lah tukang gitare beda. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Ngono kae ta mesti kowe. Wis muhdar banget. Ayo lawan. Lagune wong Edo yo. Aku pengen ngajak nyanyi NKRI. Siapa itu Mbak E? Keyboard, ini bot. Kowe minggat tok nduk rene. Kok tak sangoni. Nanti wae. Aku njeluk dompetku tak sangoni kene keyboard-e. Sing lanang ra usah, lanang. Tak sangoni. Mbak namanya siapa? Endang. Oh ya Allah. Lah bener tak kayak duit. Kalau kamu bisa ngiringi dengan bagus tak kasih $100. Oh. $100 saiki piro to? $100 iki piro saiki? 1.400.000 kok akeh men ra sida. Kalau bener tak kasih $100. Ya. Lagu NKRI. Sing kae yo ndelok wae. Ini udah nikah belum kamu? Sampun. Halah-halah rupa kaya ngene kok yo payu. Kamu nikah belum? Belum. Kamu senang sama Mbak Indah? Sorry, kamu sama Mas siapa namanya? Falik sama Mbak Indah itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah jadian. Iya. Sorry Falik, kamu sama Indah itu beda pemikiran. Kamu mikir Indah mikir Gus Miftah. Iya. Sholli wa sallim daiman. Ora sanggo tipung. Mau meneng tanganmu. Iki nguyuh ra cewek. Iki wae. Orang dangdut, aja dangdut, Nduk. Atau ngepop aja. Kayak sing tipung meneng wae dhisik. Kowe melu nguyuh ki cewek. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Karo golek-golek bareng-bareng. Sholli wa sallim iman ala ahmada. Kurang banter. Sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad
wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimang lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim iman ala ahmada Allah sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashab. oh jalan go biola tok kebaco temenan ger ana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesing donyaku sing isih ana sholli wa sallim iman ala ahmada sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashab iman wal ali wal ashab saiki drame tok qad jawab sing banter karo Gus Miftah kami cinta tanah air kurang banter ulangi kami cinta tanah air kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia sholli wa sallim iman ala ahmada sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad gitu ku bakwan nah $100 bareng-bareng wong sakmene mbane iki sing paling pelit tukang biola lah ya digesek dhewe dirungokke dhewe niki lak ya pelit banget to aduh bangkrut aku $100 Muga-muga sok dadi bojone kiai ya, Nduk. Amin. Rambutnya gondrong. Loh, wis jam 2:30. Siji meneh. Maka adik-adik kita diingatkan oleh Imam As-Syafi'i radhiyallahu an yang tadi saya ceritakan luar biasa kenapa beliau menjadi orang yang top. Termasuk satu kalimat yang sering saya dengar dari beliau adalah uhibbus solihina walastu minhum la'ali an anala bihimus syafa'ah.
Wa akrahu man tijaratul ma'asi walau kunna sawa'an fil bid'ah. Itu adalah kalimatnya Imam Syafi'i. Tapi yang pengen saya sampaikan kepada adik-adik semuanya adalah hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa. Kalian boleh tidak punya nasab yang hebat. Enggak masalah bapak ibumu siapa. Karena kita tidak bisa minta dilahirkan oleh siapa. Tetapi ingat, kita bisa melahirkan anak seperti apa. Saya ulangi, kita tidak bisa minta dilahirkan oleh siapa, tetapi kita bisa melahirkan anak seperti apa. Saya tidak pernah minta dilahirkan oleh bapak ibu saya, tetapi saya bisa melahirkan anak-anak saya besok seperti apa. Dan saya yakin, bekal yang kamu dapatkan dari Al-Amanah, insya Allah kalian semua akan mendapatkan seperti apa yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i, al-ilmu wat tuqa. Amin. Insya Allah keluar dari sini tidak hanya ilmu tapi juga takwa. Mbak-mbak harus ingat, karena pada akhirnya yang berilmu akan mengalahkan mereka yang bergincu. Ayu mergo banyu wudu luwih sahdu tinimbang ayu mergo mergo gincu. Dan kamu dapatkan dari sini, Nduk. Kamu dapatkan dari sini. Hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya ingat betul bagaimana kemudian kita diingatkan man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Harus ada keseimbangan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bagaimana kita mendapatkan dunia yang baik? Caranya dengan memperbaik akhirat kita. Saya enggak pernah berdoa minta jadi kaya. Saya enggak pernah berdoa supaya jadi viral. Enggak. Tapi saya punya prinsip, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Bagaimana kemudian Allah akan memantaskanmu? Sementara amalmu tidak pantas dilihat oleh Allah. Kalau seorang laki-laki ingin mendapatkan istri yang baik, solehkah dirimu, maka kamu akan mendapatkan istri yang soleha. Kamu gak akan pernah mendapatkan istri seperti Juliet kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Romeo. Kamu tidak akan pernah mendapatkan istri seperti Aisyah kalau kamu tidak bisa menjadi pribadi Muhammad. Itu jelas. Kamu tidak akan pernah mendapatkan suami seperti Rama kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Sinta. Maka Allah adil. Nisa'ukum harsul lakum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Gambaran. Besok suamimu seperti apa, itu gambaranmu, Nduk. Maka kalau kamu ingin mendapatkan suami yang baik, ya perbaikilah dirimu. Ingat, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Suami yang baik adalah suami yang mendengarkan pendapat dari istrinya, dan istri yang baik mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Bunyai yes. Tapi leres Kiai, duit niku 100.000 nganti 2.000 Gus. Niku gambarnya mesti cewek joget. Delok wae, 100.000 gambarnya cewek menari. 50.000 gambarnya cewek menari. 20.000 cewek menari Gus. 5.000 cewek menari, 2.000 cewek menari. Yang enggak cuma 1.000 tok. Kenapa semua gambar uang gambarnya cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat bahagia dan happy seorang istri. Makanya cowok kebagian uang 1.000 rupiah tok, gambarnya patimuranya nyekel pedang. Karena tugasnya wong lanang ki nyambut gawe sing nikmati wong wedok. Maka ada istilah workshop, suami work, istri shop. Pon benduhur rampung ngajine. Ngatur-ngatur aku sekelangan $100. Kalau soalnya jam 1 enten acara teng Mojokerto, Pak Kiai kula didongake Pak Kiai nggih. Saya termasuk orang yang paling sering dibully di Republik ini. Ngislamke dadi korbuser dibully, ngaji ning kafe dibully, ceramah ning gereja dibully dan lain sebagainya. Kula mboten njaluk napa-napa mang dongake mon kula kuat Kiai. Seminimal sok pondok kula kaya jenengan. Amin. Syukur-syukur jenengan nyangoni kula santri putri Kiai. Iya.
Sekedap ngenteni adzan sekedap, ndak dibuli meneh mangke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la tukhliful mi'ad. Kula namung niti pesen Pak Kiai kagem adik-adik kula teng pondok dan untuk orang tuanya. Saya bacakan tulisan untuk pesan kita semuanya. Terutama yang masih di pondok. Untuk anakku, selamat mondok nak. Demi Allah, bukan kami benci hingga membuangmu jauh ke pesantren. Bukan kami tak cinta wahai anak kesayanganku. Kami bahagia melihat tangisanmu hari ini saat kami tinggal pulang. Kelak suatu saat kau akan merindukan tangisan perpisahan itu. Selamat berjuang nak. Nanti juga kau akan paham mengapa kami titipkan engkau di pesantren. Maafkan kami, tidak bisa seperti orang tua lain, memberimu segudang fasilitas dan kemewahan. Maafkan kami, hanya bisa memberikanmu fasilitas akhirat. Jadilah pembela bapak dan ibu nak di hari pengadilan Allah kelak. Dengan menjadi santri, kami harap engkaulah yang mengimami sholat jenazah kami nanti. Menggotong keranda kami, memandikan diri kami, membungkus kain kafan kami. Tak perlu kami memanggil ustadz-ustadz untuk mendoakan. Untuk apa nak? Karena kami sudah punya engkau yang kami banggakan. Bukankah nanti saat kami berbaring di ruang tengah dengan kaku, ada anak-anakku di samping kepalaku. Itulah hari terbahagia kami menjadi orang tua. Nak, jenazah kami teriring doa anak-anak kami sendiri. Bukankah junjungan kita baginda Nabi SAW pernah berkata, saat kita semua mati, semua amal akan terputus kecuali 3 perkara. Doamulah nak salah satunya. Nak, la takhaf wa la tahzan. Di pesantren sangat mengasihkan dan menyenangkan. Temanmu teramat banyak, seperti keluargamu sendiri. Pengalamanmu akan luas, jiwamu akan tegar. Kesabaranmu kan gigih. Kami hanya ingin kau bisa mendoakan kami sepanjang waktumu nak. Menyayangi kami di hari tua kami nanti. Selayaknya kami sayangi engkau di hari kecilmu.
Kami tak ingin nanti ketika jenazah kami belum dikuburkan, namun kamu dan adikmu sudah menghitung-hitung harta hingga permusuhan pun terjadi. Selamat berjuang nak. Dengarkan ustadz dan semua gurumu. Muliakanlah mereka seperti kau muliakan bapak ibumu. Beliau-beliau adalah pengganti bapak ibumu di rumah. Wahai anakku, selamat berproses nak. Berbahagialah, tersenyumlah. Kelak kau akan paham maksud kami. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai orang tua diberikan keluasan hati dan keridhoannya untuk selalu mengawal anak-anak kita sebagai santri di pesantren dengan doa-doa tulus dari kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita di pesantren menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Allahumma ja'alna wa waladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Quran min ahli dzikri wa riyadah min ahli ibadati wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma nawwir qulubana binuril iman binuril Quran binuri sayyidina Muhammad binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma fahimna fi jami'il ulum wa faqihna fid din wa faqihna fid din wa faqihna fid din Allahumma rzuqna istiqamah Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah Allahumma rzuqna ziyaratal makkah wal madinah Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah Allahumma rzuqna bi alfi quwwah Allahumma rzuqna bi alfi barakah Allahumma rzuqna bi alfi karamah Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma asrif anal ghala wal waba wal bala wat taun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabb bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah dan bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun
Ramadan ya Allah. Maka kami hambamu yang beriman meyakini ya Allah, mudah pula bagimu ya Allah menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah, menghilangkan corona dari muka bumi ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Kiai matur nuwun undanganipun, ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahu kita yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Maka berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Tetap bersyukurlah dengan keadaan apapun yang terjadi. Bahkan dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.